بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Khatimatun, penutup. Tahtawi ala ayatin, meliputi penutup ini atas beberapa ayat min kitabillahi, daripada Al-Quran. Wa akhbarin, dan beberapa kabar min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asarin min hikmati awliyaillahi, dan beberapa asar daripada hikmah para wali-wali Allah. Tadullu, yang menunjukkan ala haqaratid dunya, atas hinanya dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat sirnanya dunia. Wa ala hamaqati man iqtadda biha, dan atas kebodohan orang yang tertipu dengannya dunia. Warakana ila mahaliha, dan cenderung ila mahaliha, kepada keindahannya dunia. Wa tahmilu ala zuhdi bid dunya man nazara biha, dan mendorong untuk zuhud di dunia akan orang yang memandang pihak padanya dunia. Wa kana lahu qalbun, dan adalah baginya yaitu hati. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qawluhul haqqu wa kalamuhus sidqu, dan firmannya Allah yaitu benar, dan kalamnya Allah yaitu benar. Innama masalul hayatid dunya, hanya saja perumpamaan kehidupan dunia. Kamain, seperti air. Anzalnahu, yang kami turunkan akannya air. Minas samai, daripada langit. Fakhtalata, kemudian tumbuh. Bihi, dengan sebabnya air. Nabatul ardi, oleh tumbuhan bumi. Mimma yakulun nasu, sebahagian yaitu sesuatu yang memakan oleh manusia. Wal an'amu, dan binatang ternak. Hatta idza akhadzatil ardu zukhrufaha, hingga apabila mengambil oleh bumi akan keindahannya. Wazayyanat, dan berhias oleh bumi. Wazanna ahluha, dan menyangka oleh pemiliknya. Annahum, bahwasanya mereka qadiruna alaiha, yaitu menguasai atasnya. Atasnya nabatul ard tadi. Ataha amruna, datanglah akannya amruna, oleh siksa kami. Lailan au naharan, pada malam, au naharan, dan siang hari. Faja'alnaha, maka kami jadikan akannya tumbuhan bumi tadi, hasidan, seakan-akan sudah terpanen. Ka'allam taguna bil amsi, seakan-akan tidak tumbuh pada kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkaruna, seperti itu kami jelaskan akan ayat-ayat liqaumin yatafakkaruna, bagi satu kaum yang mereka mau berpikir. Kemudian khatimah, penutup. Ini tentang celaknya dunia. Firman Allah, hanya saja perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, air itu kami turunkan dari langit, berarti air hujan. Setelah air hujan turun, fakhtalata bihi nabatul ardi, berkah air hujan itu maka tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi keluar. Mimma yakulun nas wal an'amu, sebahagian ada yang dimakan manusia, ada sebahagian dimakan oleh binatang ternak seperti rerumputan. Hatta idza akhadzatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi menjadikan akan keindahannya, mengambil akan keindahannya. Wazayyanat, dan berhias oleh bumi.
dari halus, beganal-beganal, wazayyanat, kemudian bumi itu semakin indah. Tanaman tadi timbul bunga, timbul putik, timbul apalagi macam-macam berwarna, lalu bumi itu kelihatan indah. Yalah. Setelah indah, wazanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Lalu penduduknya atau pemilik itu bumi, mereka menyangka bahwasanya mereka menguasai atas itu bumi atau tanaman bumi tadi. Karena sudah melihat apa namanya dari halus, beganal, kemudian melihat apa namanya tanaman tadi sudah bagus segalanya. Ataha amruna lailan aw naharan. Kemudian Allah datangkan siksa pada siang atau malam hari, faja'alna hasidan. Kemudian kata Allah, kami jadikan tanaman tersebut seperti sudah terpanen. Betapa cepatnya dunia itu seperti tanaman yang keluar tadi. Bah keluar, yalah. Tumbuh, imbah tumbuh, kemudian berhias, indah banget. Setelah indah, lalu dibinasakan Allah. Itulah kenikmatan dunia. Kada lawas menikmati. Satu baca lah. Bahkan belum menikmati, belum memanen, langsung dia turunkan Allah siksa. Nah, kayak itulah kenikmatan dunia. Seandainya kita tuh menikmati dunia juga kada lawas juga, dan kada sempurna kenikmatannya. Soalnya misalnya kita sugih, sahabat ada, tatap kita pasti gering, tatap pasti yang namanya lapah tuh ada. Nah, berarti kada sempurna kenikmatan dunia. Yalah. Sasusugihnya orang kayak apakah pasti ada namanya gering, lapah segalanya ada wak. Itu kan berarti kada sempurna, kada lewas juga kita menikmati. Yalah. Baiknya sahabat menikmati, berhemat mencari duit. Pas kumpul duit, seorang setorok mati selesai. Siapa nanya siapa? Bini anom. Ayalah, imbah saurang meninggalnya kawin biasa pulang. Paham lah. Bini anom nih. Nang ada ya kalau ya lah. Ka'allam tagna bil amas, seakan-akan kada pernah tumbuhan tersebut pada waktu kemarin. Artinya seakan-akan saking hilangnya tuh, seakan-akan kada pernah tumbuh. Itulah dunia. Kada lawas. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan akan apa-apa yang ada di atas bumi zinatan laha, sebagai perhiasan baginya itu bumi. Linabluwahum, agar kami uji akan mereka penduduk bumi, ayyuhum ahsanu amalan, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Berarti apa ini dunia? Ujian, cobaan. Yalah. Jangan sampai kita masuk dalam dunia, maksudnya hati kita dunia masuk hati. Kalau kita akan masuk ke dunia, gimana lagi begini? Ya salah paham lagi nak. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruzan. Dan sungguh kami jadikan sesuatu di atasnya itu bumi, sa'idan akan tanah, juruzan yang gersang. Asalnya subur ya lah. Kemudian Allah jadikan gersang. Kalau ada apa-apa lagi, kayak itu bang dunia. Nah, itu dunia. Kalau kita terpikat dengan dunia itu macam-macam. Semua yang ada di dalam dunia ini itu berarti dunia yang menyesatkan. Apabila nih, nang dunia yang dijalani itu yang menyesatkan. Bila kada menyesatkan ada baik. Binian termasuk dunia juga, ya. Termasuk dunia juga itu hati-hati. Makanya apa namanya di antara wasiat Nabi, hati-hati lawan bebinian. Bukan berarti kada bebini kan? Maksudnya cari bini yang solihah, ya lah. Jangan nang talihah. Talih itu ada baik. Ini solihah cari. Nang solihah ini ngalih. Nang solihah ini bila laki melihat bini itu tenang hati, ya lah. Hilang masalah, bukan menambah masalah. Ya lah, paham lah. Itu nang bini nang solihah. Membantu laki itu taat beribadah lawan Allah. Itu bini solihah. Di akhir zaman ngalih mencari yang solih. Nang pura-pura solihah banyak. Yalah. Sampai juga lakiannya. Nang solih itu ngalih, kecuali namanya soleh. Yalah. Paham lah. Nang taat lawan laki itu ngalih, kecuali namanya muti'ah. Yalah. Manang dinama ya kalau yalah. Nang ini nama bang, pada nama boleh mutiah boleh.
apa namanya, talihah namanya kada baik, orangnya pulang. Sakal pulang bagangnya. Aduh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika, dan janganlah engkau tujukan akan pandangan engkau ila ma matta'na, kepada sesuatu yang kami berikan kesenangan, bihi dengannya sesuatu, azwajan akan beberapa golongan. Golongannya maksudnya kelompok. Minhum daripada mereka, zahratal hayatid dunia, akan bunga daripada kehidupan dunia. Zahrah bunga. Linabtinahum fihi, agar kami uji mereka fihi padanya. Warizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Tuhan engkau khair, yaitu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi Tuhan, jangan sampai kita tuh terbujuk rayu oleh dunia, daripada kan tadi ayat-ayatnya lah tentang bagaimana cepatnya hilang kenikmatan dunia. Uji Tuhan, warizqu rabbika khairun wa abqa, uji Tuhan telah menetapkan rezeki Tuhan engkau itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya saya aja milih anak mana, hendak nang satu mat tadi atau hendak nang kekal, ya lah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridu hasal akhirati, barang siapa yang menghendaki akan kesenangan akhirat, nazidillahu fi harsihi, niscaya kami tambah baginya pada kesenangannya atau keuntungan. Barang siapa yang menghendaki akan keuntungan akhirat, niscaya kami tambah baginya pada keuntungannya. Maksudnya berlipat-lipat. Wa man kana yuridu hasad dunia, barang siapa yang menghendaki akan keuntungan dunia, nu'tihi minha, niscaya kami datangkan akannya, minha daripadanya. Diberi Tuhan juga ya lah. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, dan tidak ada baginya di akhirat kelak min nasibin, daripada bahagian. Di dunia dapat ialah senang, tapi di akhirat ada dapat. Itu istilah bila mana nanam padi tumbuh mengiringi rumput, bukan berarti nanam padi tumbuh rumput itu luput. Ini menanam padi kemudian umpat juga tumbuh rumput, berarti menanam padi tumbuh rumput, berarti itu sakti. Yalah, nanti tanam padi apa nang keluar rumput sakti berarti. Yalah. Ini kita menanam padi kemudian tumbuh padi diikuti rumput. Nah, itu tujuan kita mengejar akhirat, pasti dunia datang. Yalah. Orang-orang yang mengejar akhirat itu kada pusing di dunia, yalah. Insya Allah dimudahkan Allah. Kada berpusang-pusang kepala. Ini pusang mikirkan barangnya ada ya lah. Ada orang-orang yang ngejar akhirat, orang kada pusang mikirkan dunia nang besarah. Waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia itu, laibun, yaitu permainan, walahun, dan senda gurau atau tempat yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan saling bermegah-megah antara kalian, watakasurun fil amwali wal auladi, dan saling berlomba memperbanyak harta dan anak. Bebanyakan harta, bebanyakan anak. Yalah, bila hendak banyak harta cangkali begawi, yalah harta. Bila hendak banyak anak, banyaki bebini. Yalah, ya kalau ini kisahnya aja. Ini mengisah di sini. Ini Ustaz bisa hendak banyak bebini jika ada, ya Allah yalah. Kadang-kadang aja bang. Kama saliqaisin, seperti perumpamaan air hujan. A'jabal kuffara, yang membuat takjub akan petani. Nabatuhu, oleh tanamannya. Summa yahiju, kemudian kering oleh tanaman tersebut. Fatarahu, kemudian engkau lihat akannya tanaman itu, musfarran, berwarna kuning, berarti layu, yalah. Air hujannya turun, kemudian tumbuh apa yang ditanam oleh petani. Lalu senang ya lah.
kemudian sana-sana tumbuh-tumbuh, kemudian belum apa-apa lagi, kemudian warnanya mulai kuning menunjukkan layu, bukan berarti padi itu kan kuningnya lah. Maksudnya ini pas tumbuh kemudian maliut, layu, nah yalah. Summa yakunu hutaman, kemudian jadilah dia hutaman, hancur. Wa fil akhirati adabun syadidun, dan di negeri akhirat adabun syadidun, ada adab yang sangat dahsyat. Wa maghfiratun minallahi, dan keampunan dari Allah, wa ridwanun, dan keridaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah hayat dunia itu atau kehidupan dunia itu illa mata'ul ghururi, melainkan kesenangan yang menipu. Yalah. Senanglah kau melihat menikmati satu mat, yalah, habisnya hilang, selesai, lapah pulang. Itulah kehidupan dunia. Air hujan turun, kemudian tumbuh, imbah tumbuh, bahagia banget, yalah, belum memanen, ternyata layu imbah layu, hancur, sadih pulang, dapat PHP. Nah, PHP apa tuh? Pemberi harapan palsu. Itulah dunia. Pahamlah? Itulah dunia. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampau batas, wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan akan kehidupan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Bila sudah mengutamakan dunia, berarti di sana kewajiban terbengkalai, yalah. Kemudian apa yang dilarang dihantas terus. Yang penting dapat dunia, karena tadi apa obsesinya dapatkan dunia. Lalu masuk, tapi kayak apa masuk neraka lah. Kayak apa masuk neraka? Neraka ini neraka asli. Nah, ini ada jenang kan asli nerakanya ya lah. Iblis masuk neraka ya kalau. Salah, ada kisah iblis masuk neraka. Salah. Ini tahu ini tahu. Iblis masuk, iya tahu lah. Terus, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Ah, berarti terlaknat nah. Buatan terlaknat lah. Illa, kecuali, Masya Allah, zikrullahi, kecuali zikrullah. Dua kali dah ya lah, dari Jombang. Semua terlaknat kecuali zikrullah. Ini keuntungannya. Siapa itu zikrullah? Siapa itu zikrullah? Tahu aku juga. Wa alimun, yakni orang yang alim, orang yang berilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Itu yang disebut zikrullah, yalah, belajar sambil belajar. Maksudnya orang yang berpengetahuan atau orang yang menuntut pengetahuan. Falau kanatid dunya, maka seandainya adalah dunia itu tazinu, ada nilainya, nilai dunia, indallahi, di sisi Allah, janaha ba'udatin, akan satu helai daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Masaqa kafiran minha syurbata ma'in, niscaya tidak memberikan minum oleh Allah akan orang kafir minha, daripadanya dunia, syurbata ma'in, akan satu teguk air. Kata Rasul, seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun hanya satu halar daripada halar nyamuk, maka orang kafir itu ada harapan dari Allah minum. Sataguk aja kada, tapi memang karena kada ada nilainya, saking hinanya kada ada nilainya itu dunia, maka orang kafir pun mendapat dunia. Orang kafir dapat dunia, orang muslim dapat dunia. Pahamlah. Karena kada ada nilainya. Seandainya ada nilainya, orang kafir itu kan dapat dunia Allah. Tapi memang kada ada nilainya, lalu sama-sama dapat, nang kafir dapat, nang muslim dapatnya lah.
Ad-dunya jifatun qadiratun. Dunia itu adalah bangkai yang busuk. Perumpamaan dunia sebagai bangkai yang busuk. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'ala ma yakhruju min ibni Adam, menjadikan akan sesuatu yang keluar daripada manusia, masalan lid dunia, akan perumpamaan bagi dunia. Maksudnya dunia itu seperti kotoran yang keluar dari manusia. Itulah hakikat daripada dunia. Ada harganya. Kotoran itu adalah menggaduh lah. Ada. Itulah hakikat dunia bagi orang yang paham tentang dunia. Bagi orang yang kada paham tentang dunia, berhimmat mencari dunia. Mamad dunia fil akhirati, tidaklah dunia itu fil akhirati dibandingkan dengan akhirat, illa mislama yada'u ahadukum isba'ahu fil yammi, melainkan seumpama sesuatu yang meletakkan oleh salah seorang kalian akan jarinya fil yammi, di dalam laut. Fayanzuru, kemudian dia melihat, bimada yarji'u, dengan apa dia kembali. Ini kata Nabi, perbandingan, saya kira paham, perbandingan antara dunia lawan akhirat, saya kira paham bujur-bujur. Melainkan seperti seseorang meletakkan salah satu jarinya di dalam lautan. Fayanzuru bimada yarji'u, kemudian lihat apa nang kembali daripada tangan nang diangkatnya tuh. Ya, ini lautan lah. Kita cerokkan tangan kita. Nang titikan tuh nang titikan yang ke bawah tuh. Itulah perumpamaan dunia dibanding akhirat. Paham? Nang titikan itu dunia, akhirat itu lautan. Ketika kita mencalok itu, angkat bakorang lah. Bakorang lah lautan lah. Ada betapa sedikitnya yang namanya dunia. Nang parah itu apa yuk? Kita berhimmat marabut akan nang sedikit. Nang sedikit ini jelas Nabi nih. Dunia itu diberi akhirat jauh bandingannya. Tapi nang celaka apa? Kita berhimmat marabut akan nang sedikit. Karena barangnya sedikit lalu sampai hasad, sampai bakalahi, sampai berbunuhan, wajar aja lah. Karena kita kada tahu hakikat dunia pada Nabi. Dunia itu seperti calok. Ada titikan nangin tuh nang kita gabutakan berapa ratus juta orang magabutakan ya lah, cocoknya sampai bakal badang sanak sampai kada berdawaan, karena kita kada paham hakikat dunia. Nah kita kejar nang sedikit itu, kenapa kita nang bungul ini kada mengejar nang banyak, nang kada ada bandingannya lawan dunia. Yalah kita ciok misalnya akhirat itu, kita ciok misalnya saundem apa tuh segeyung bebakas lah. Kada ya Allah lah. Misalnya kita usahakan salautan, kita bisi segelas apa tuh secangkir benyok, kita calok lah, colok itu angkat, kira-kira kelihatan ada orang benyok tuh. Ada titik, kita bandingkan nang titik lawan ini banyak mana? Banyak nang segelas ini lah. Nang apa nang ini nang kita budakan bakal hian lah, ditinjakan. Ini nang gugun ini ditinjakan. Nang ini udah diminum, kali diambil ini sing banyakan. Yalah. Nah, itulah kita yalah. Lagi ya di zaman nih. Nah, berhimmat mencari nang kada pasti. Nang titik tadi nang kada pasti begadaan tuh. Yalah, kada pasti nang pasti kada bani nang kita. Itu bungolnya kita karena kita kada tahu tentang hakikat dunia. Yalah. La yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamati, sungguh bercita-cita oleh tiap-tiap seseorang pada hari kiamat. Annama u'tiya minad dunya, sesungguhnya sesuatu yang diberikan minad dunya daripada dunia, kana qutan, jadilah dia qutan sebagai pahala. Qut itu asalnya makanan pokok, makanan kalau mangan akan maksudnya pahala. Karena hari kiamat semua orang bercita-cita bahwasanya sesuatu yang diberikan Allah ketika di dunia itu dijadikannya pahala untuk akhirat, tapi sudah meninggal deh di hari kiamat nih.
Lalu timbul penyesalan, jaka dahulu harta nang aku beisi itu ku sedekahkan. Jadi pahala. Tapi sudah hari kiamat orang nang bersedekah pun kada pul bersedekah tetap menyesal. Apalagi nang pamalan, nang bakhil, nang ibarat orang tuh banyu di genggaman ini kada titik. Ini banyu sini anak sini nah, itu nah. Kada titik. Saking rapatnya sagusnya titik ya Allah ya, tapi saking rapatnya, saking bakhilnya kada titik. Apa gitu menyesal lagi lah. Ini nah orang bersedekah kada full menyesal. Semua orang kayak apa? Bercita-cita hendak apa nang dimiliki di dunia itu jadi pahala untuk akhirat, harta segalanya, ilmu segalanya. Tapi sudah hari kiamat dah. Tapi dipadahkan ada kisi-kisinya. Padahal kisi-kisinya kita kan yang namanya kenikmatan dunia kada lawas, nyaman jatuhan, menghancurkan nyaman aja. Misalnya kita besi duit banyak lah, duit banyak misalnya, tanggap 10 miliar lah. Temata itu anak menghabiskan hak didatangkan Tuhan penyakit yang ada obatnya, kecuali dioperasi dan operasi itu duitnya habisnya misalnya 11 miliar. Ayo, 10 miliar sugih hari ini sebulan habis deh. Tempat ada. Nah itulah kehidupan dunia nyaman aja. Tadi kan perumpamaan aja tadi. Yang kisah tumbuhan ya lah. Kemudian semakin indah. Kemudian Allah datangkan sik. Nah kayak itu juga ya lah. Kita bisi duit. Allah tuh nyaman maka kena menghancurkan. Tematai. Allah kasih penyakit. Allah kasih gempa bumi. Kita misalnya nih. Sedana panggang nih misalnya. Aku bisi tanah. Setengahnya aku begitaan tanahnya ya lah. Siapa nak kau manjutan ada manjutan ya Allah ya lah. Tahu tanah kau begitaan orang di sana. Manjutan ada kawa. Tempat ya Allah hendak Allah gempa bumi selesai terbalik buminya. Tanah siapa lagi? Ada tahunya lagi orangnya meninggal. Baiknya meninggal daripada kada meninggal ya Allah. Suangan berdiri di tengah benyo. Ayo tanah terbalik. Ya pergi saja. Tasiksa lah. Tasiksa. Nah kayak itu tuh dunia betapa cepatnya hilang. Tapi kita itu mengajar sesuatu nang kada pasti. Nang kada pasti Allah ya lah. Nah pasti kada hendak ya lah. Karena kita kada melihat langsung hasilnya. Karena kita tuh ditakoni yakin ada higat, yakin ada pahala, yakin. Buktinya ada sesuai lah lawan nang dipantirakan itu kita. Inna baina aidikum aqabatan ka'udan. Sesungguhnya di hadapan kalian ada rintangan yang sangat susah, yaitu dunia. Itu rintangannya lah. Dunia itu kan macam-macam isinya. Bebinian, harta, tahta, jabatan. Nah, macam-macamnya kalau itu dunia tuh. Itu rintangan itu. La yujawizuha illal mukhiffuna. Tidak dapat melewati akannya itu rintangan illal mukhiffuna, kecuali orang yang menganggap remeh terhadap dunia. Dunia itu kada ada apa-apanya aja. Nah, itu orang nang kawa melewati dunia. Lalu kada tersimpang-simpang ya lah. Kan dunia ini hanya sementara, tujuannya akhirat. Nah, kalau kita menjalani anak akhirat, kalau kan dunia tadi intangan banyak-banyak intangannya lah. Kadang-kadang anak akhirat melihat bebinian ya kalau ya. Lalu jalannya lambat. Sudah nampil tabulik pulang, lihat harta pulang berhemat lah. Kalau pulang, jabatan pulang ya lah, ketinaran pulang, macam-macam. Lalu banyak jalan terjalnya banyak lah. Nang orang nang kawa melewati itu, orang nang menganggap dunia itu remeh, binian itu biasa, harta itu biasa, jabatan itu biasa, ketinaran itu biasa. Lalu kada lengah untuk menuju akhirat. Paham? Orang nang menganggap remeh dunia, orang nang kawa menjalani rintangan tersebut. Kita ini malah apa yuk tertantang untuk menjalani rintangannya, lalu masuk berkaitan dah kebibinian masuk yalah dalam masuk itu yalah. Kemudian sudah itu harta pulang sebegaitaan dunia dimasukinya berkaitan. Nah itu nang kada lulus baiknya lah imbah kebibinian harta sawat obat berkaitaan yalah sawat bekal akhirat ini kada pas masuk meninggal kayak lalu yalah obat kada sawat. Waqala rajulun, berkata oleh seseorang, hal ana minal mukhippina, apakah aku termasuk orang-orang mukhippin, orang-orang yang menganggap remeh dunia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, hal indaka qutu yaumika, apakah di sisi engkau ada makanan hari engkau ini? Ujar Nabi,
adakah ikam bisi makanan untuk bekal hari ini aja, adakah? Qala, dia menjawab, na'am, ya, nggih ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, hal indaka qutu ghadin, adakah di sisi engkau makanan untuk besok? Lalu Nabi bertakon pulang, adakah ikam bersimpanan makanan besok esok? Qala, menjawab itu laki-laki, la, tidak. Ojesidin kadede, ojesidin hari ini aja Rasulullah ada, esok ada lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka qutu ghadin," seandainya adalah di sisi engkau makanan besok hari, lam takun minal muhibbina, niscaya tidak adalah engkau termasuk orang-orang yang muhibbin. Ayo berat muhibbin lah. Orang yang hanya bekal hari ini aja. Kalau ada diisi bekal besok, ini kada termasuk orang muhibbin. Orang muhibbin tadi orang nang kawa melewati rintangan dunia. Pahamlah? Bila ada besok bekal, kita bersimpanan bekal untuk esok. Itu berarti orang nang cadangan alih melewati rintangan dunia tadi. Pahamlah? Ada bekal esok, kita ini ada bekal gesan satahunan. Yalah. Banget lagi ya lah. Tapi memang ada apa namanya, ada tingkatannya. Muhibbinnya ada, yang namanya muhibbinnya ada, orang nang bakalnya setahun. Ada sebagian ulama itu termasuk masih muhibbin, orang nang kawa masih melewati rintangan dunia. Ada nang sabulan bekalnya, ada padahkan masih masuk muhib. Ada sini berat lah, ini berat nih. Ini cukup sehari itu aja, besok ada lagi. Ini nang bujur-bujur muhibbin ini ada orang lain, mungkin ada lah. Akhir zaman ini mungkin ada, mungkin 1 juta atau 1 orang. Mungkin ada anak ini lah. Bila ada berlebihan untuk hari ini diberikan beritaan. Karena esok saya pulang begawi. Bila ada lebihan untuk bekal makan hari ini sampai 3 kali sehari, sudah sisanya disedekahkan, diinfakkan, di apa namanya, dihadiahkan sebagai beritaan. Mungkin ada, tapi jarang. Kalau kita nih, wah susah lah. Ya kalau ya lah, susah ya kalau ya lah. Ada duit misalnya, kita dapat hari ini 500.000. Keperluan hari ini cukup 100.000 aja ya lah. Kira-kira kawal lah 400.000 dibayarkan ke orang. Dedah harapan langsung membuka HP, cek sope. Yalah, itu kita pikirkan anak raya nih, bikin nukal baju yalah, anak bermanik-manik bajunya batali-tali. Apa kah? Ya Salma sudah nukal baju. Belum. Bisa nukal baju ke Salma. Abanyakan baju begentuk, banyak baju gunkap deh. Dosa kan. Munai, mau nanya tanyakan lagi. Tetap terus paket. Paham lah. Alah, ini muhibbin tadi orang nang cukup hari ini aja ada, yalah besok ada lagi, itu muhibbin. Bila esok ada, itu kada termasuk muhibb. Ini makamnya tinggi banget dah, luar biasa ini yalah. Ini makam para nabi, mungkin para wali ada anak ini. Oh kita, insyaallah kita ini pikirkan pasti dah yalah. Setahun tidak ada nih duit misalnya kita bisa miliar, tahan untuk setahun tapi kira akan pulang, tahun enak aja pada pulangnya lah, berhemat pulang bagawi. Itulah dunia, karena dunia tadi semakin dilihat semakin menarik lah. Faedah bang dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya hulwatun khadiratun, dunia itu manis, khadiratun hijau. Maksudnya manis kemudian menarik perhatian kita. Nyaman aku dipandang lah hijau-hijau itu lah. Ya Allah, putih nyaman juga ya lah. Ini hijau maksudnya nih, kita lihat pemandangan tuh hijau. Nyaman lah. Nyaman aku lagi Pak. Hijau tuh lah susupan gunung, walaupun susupan gunung. Ya lah. Nyaman gunungnya Bang, yang ada susupannya. Nyaman aku tuh. Di Padis itu warnanya coklat. Karena panas sangit. Nyaman mana dilihat? Nyaman? Hijau. Jati hijau. Oh, ya Allah. Jilalak. Ya kok hijau, yalah. Makanya manis dilihat, ini bahkan udah nyamannya. Itulah dunia lah, manis kemudian nyaman dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum biha, dan sesungguhnya Allah menjadikan penguasa akan kalian biha, di dalamnya itu dunia. Apa tuh semuanya? Panazir kah? Panaziru lah, tuh tambah itu. Tuh kan panaziru kaifa ta'maluna. Sudah kan jamak. Panaziru kaifa ta'maluna, maka pandanglah kalian bagaimana yang kalian lakukan. Dunia tuh dilihat apa nan digawi.
Fattaqud dunia, maka takutilah oleh kalian akan dunia. Maksudnya hati-hati kita terjerumus dalam kenikmatan dunia sehingga melalaikan kita terhadap kewajiban kita. Wattaqun nisaa. Nah, ini kuncinya lagi. Takutilah wanita. Maksudnya jangan lain misalnya melihat bebinian buka menyasar. Oh. Itu tak tanda kehilangan namanya iyalah. Yang maksudnya kayak ini jangan sampai bebinian tuh maulah kita lalai terhadap kewajiban dan jangan sampai macam-macam aja bebiniannya lah. Sampai juga bebinian jangan sampai tergoda dengan lelakian sama ya lah, tapi lelakian biasanya lelakian ini jarang manahan ya lah. Bebinian bang kurang tambah aja ya kalau apalagi zaman ini. Fawallahi demi Allah, mal faqru tidaklah kefakiran akhsha alaikum yang aku takutkan atas kalian. Innama akhsha hanya sanya aku takut antu besata alaikumud dunia bahwa dibukakan dihamparkan atas kalian ad-dunya akan dunia kama busitat ala man kana qablakum sebagaimana dihamparkan dunia itu atas orang yang adalah sebelum kalian. Fana fasuha, kemudian mereka bersaing akannya. Kama tanafasuha, seperti bersaing oleh mereka akannya. Fatahlikukum, maka membinasakan oleh dunia akan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana membinasakan oleh dunia akan mereka. Jadi Nabi fakir itu kada kota-koti, tapi nang kota-koti itu dunia itu dibukakan Tuhan untuk kita. Bisa dikisahkan orang dunia nah. Kemarin niatnya yang bujur ya, niatnya bujur, tapi ketika sudah dibukakan Tuhan dunia, lalu kisahnya kayak sak labah ya lah. Bisi seekor kambing, 2 ekor sampai sakataraan kambing. Sakataraan itu maksudnya sampai itu. Sumur juga bukan sepati sumur betul. Salambah lah, salambah 2 lambah hibah kambingnya, lalu lalai terhadap kewajiban. Itu sahabat Nabi itu apalagi kita ya lah. Kita nih ya lah. Dahulu kuitan waktu kada tapi berduit, maksudnya ya biasa-biasa aja lah. Cangkal ngaji, cangkal benar ngaji, lalu diuji Allah dengan harta. Oh, ujian apa? Ujian ikam itu keberkahan Al-Qur'an ya, kalau keberkahan Al-Qur'an lalu kuitan menyamakan rezeki. Tapi di sana ikam lalai ya lah. Lalu ulun perlu HP bang. Soalnya ulun ini kadang-kadang hendak mau ulangi pelajaran nang dipelajaran di pondok ya lah. Cuman melihat di HP. Nah, itu kan ini niatnya awal itu ya lah. Ya kada. Lalu kuitan kayaknya sudah dimudahkan Tuhan rezeki, dibukakan dunia ya kalau ya lah. Ya abikam ayo aja. Tapi mana hendak nang 10 juta gini. Ayo aja bah ya Allah. Ada mana berduit ya lah. Kalau ditukarakan anaknya itu tempat aja, ya paling siapa kapan jam kan dibuka witan aja, berangkat pengajian nyaring pada membuka ya lah. Biar sudah siapa kapan jam bergambar-gambar, suaranya yang gambar-gambar, ambil handset, cocok handset kan dijual lagi lah. Nah, macam-macamnya dilihat lagi lah. Nah, ya lah. Lalu lalai, lalu kayaknya kan ke pondok bahaya, ulun bahaya ada badan lah, asal ada nyaman awak. Pikirannya sudah kada nyaman deh. Pikirannya sudah kada nyaman, lalu ujarnya kada nyaman, awak lalu kuliah ke pondok ya lah. Jadinya kuitan lalai, kuitan kan perhatian lagi, dikira bujur. Alhamdulillah dari rezeki kita tuh kayak ini, alhamdulillah syukuri deh. Ya lah. Bila kawa lebih ya Allah, tapi jangan sampai. Tapi kebanyakan sudah dianukan Nabi nanti. Nabi itu khawatir begitu itu banyak terjadilah orang yang dibukakan dunia membuatnya lalai. Hanya lalai aja kan baik, lalai lah tapi masih tergawili kewajiban. Ini sampai kada tergawili kewajiban. Nah itu nang berbahaya. Kita kan syukuri apa nang ada, syukuri apa nang ada ya lah. Bila Tuhan hendak menghendaki berarti Allah mau uji kita, mau uji kuitan kita. Hati-hati. Inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya daripada sesuatu akhafu alaikum yang aku takuti atas kalian ba'di sesudahku, maksudnya sesudah aku meninggal di Nabi, ma yuftahu alaikum sesuatu yang dibukakan atas kalian, min zahratid dunya daripada bunganya kehidupan dunia,
wa zinatiha dan perhiasan dunia, wa zahratiha dan keelokan dunia. Ah, ya Nabi, yang paling aku takut bila aku sudah meninggal, di antaranya ketika itu seseorang itu sudah tahu tentang, melihat tentang iloknya, indahnya dunia. Bila seseorang itu melihat keindahan sesuatu, pasti hendak memiliki. Paling kedua memaraki dulu. Bila sudah memaraki, hendak menjapai. Bila sudah terjapai, hendak memiliki. Nah, yalah. Nah, kayak itu tuh dunia lah. Ya Nabi, aku itu nang takutan. Mungkin melihat pertama, lalu berparak maraki mesti sudah kawa menjapai marasane ialah lalu hendak memiliki. Itu nang ditakutkan oleh Nabi. Itu berbahaya banget berarti. Ya syukurilah apa ada ya. Jangan banyak mengeluh. Jangan mengeluh tuh. Jangan sampai di hati itu rasa-rasa mangkep Tuhan kepada adil, jangan. Kalau misalnya kawan kayak apa ekonomiku kayak gini, itu kan masalahnya kan. Minta solusi tidak masalah itu. Maksudnya jangan sampai kita tuh sampai mangkep Tuhan kepada adil, dikatakan nang berduit wah ini jangan berliha-liha, jangan bersenang-senang. Tuhan tuh Tuhan balik semua aja. Pahamlah. Bila ikan patuh nang apa nang ikan pahandaki diadakan kuitan, diadakan terus bila kada meninjak apa tuh lawak, yalah diadakan kuitan, yalah tempat aja. Bila kuitan itu menurut terus apa nang ikan pahandaki berarti kuitan itu pahandaki malah jadi sakit kayaknya. Soalnya bilanya Tuhan pahandaki lah, misalnya kebanjiran kah atau kebakaran kah, habis selesai kuitan, sedangkan ikan patah meninjak. Patah meninjak lawang, bisa begawi. Ayo bang rasanya sakit, ya lah. Maksudnya lah, kuitan itu kadang-kadang mengabulkan apa yang kita kehendaki. Itu kuitan itu berarti menghendaki kebaikan untuk kita, bukan berarti untuk ada sayang, ada ya lah. Malah jadi supaya kita nyaman. Bila keadaan kayak itu kita udah biasa aja, ya lah. Apalagi lah memang orang kalian isi apa-apa kebakaran misalnya, dibakar juga, ya lah. Berubah yang dibakar kurang lebihnya juga. Ya berubah yang itu juga, ada berubah yang itu juga, ya lah. Berubah kehujanan, berubah kehujanan, ya lah. Tabakar, ada masalah. Tiba orang kena patuh manunjak, ya lah. Patuh nyaman. Kebakaran, ya Allah, nangis kadang kucek-kucek kayak gila semua lagi, ya lah. Apa maksudnya lah? Itulah dunia hati. Ihdarud dunia, waspadalah kalian terhadap dunia. Fa innaha asharu min haruta wa maruta. Maka sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Yalah, kalau sudah masuk ke sihir dunia ini kali keluarnya lagi. Kalau masih sihir-sihir nakal kawah kita baik. Kalau sudah masuk ke duniaan sampai bakalahi sampai berbunuhan, itu bahayanya. Apalagi sihir babinian. Yalah, maksudnya bukan babinian jadi sihir kata yalah. Hati-hati. Sama aja laki sama aja lah, binian laki sama aja. Cuma apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti malam insyaallah kita sambung. Insyaallah belum apa dan kita lakukan. Ada begat Allah namanya. Penjelasan ada begat Allah. Masih taraf-taraf. Untuk itu dirondakan sedikit. Saya coba aja lah. Kita coba aja pada kalau enggak mau kepala ada. Tapi nangka ini memang menguras haus. Apa haus juga? Dalamnya. Dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa al-Fatih lima. Sabaq Rasulullah hakim wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La hawla wa la quwwata illa billah.